Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini meskipun cuaca hujan, tapi kita bersyukur Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk beribadah di tempat ini. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita mau ingin selalu dekat dengan Tuhan, mengenalnya lebih dalam lagi. Karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Datang pada Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Yesus, Kau sungguh
Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Yang mau memuji Tuhan dengan lebih lagi katakan bersama-sama amin. Kita mau bacakan pengakuan iman rasuli. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mau tetap bangkit berdiri. Saat ini pas tanggal 25 ya. Biasanya kita merayakan Natal. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan merayakan Natal bersama-sama pada tanggal ini. Ya, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah lahir bagi kita. Ya, menyelamatkan kita nanti. Karena Tuhan adalah anak Allah yang sungguh hidup di dalam hidup kita. Dari pulau dan benua kita mau memuji Tuhan. bersukacita karena Tuhan Yesus lahir buat kita. Angkat tangan kita. Haleluya. Katakan kepada kanan kirinya selamat Natal. Mungkin kemarin belum ya. Selamat Natal buat kita semuanya.
Tuhan sungguh ajaib dalam kehidupan kita. Dia sungguh mulia. Saat ini kita bersyukur kalau kita akan mengadakan baptisan air juga. Saya undang yang mau dibaptis untuk duduk di depan. Ajaib kau Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saudari Nafa akan berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa atas berkat penyertaan-Mu kepada kami hingga pada pagi hari ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi sebentar kami akan memberikan berkat-Mu yang ada pada kami. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang sudah memberi maupun yang belum bisa memberi nantinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya ini doa kami yang jauh dari kata sempurna, yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin.
berjalan bersama Tuhan, karena tanpa Tuhan menyertai kita, kita tidak akan mampu. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati segala persembahan yang sudah Bapak Ibu berikan pada pagi hari ini. Kita mau menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terlebih yang akan dibaptis, biarlah firman Tuhan ini boleh membuat Anda yakin Anda mau menyerahkan hidup sepenuhnya kepada tangan kuasa Tuhan. Engkaulah harapan dalam hidup kami Tuhan. Tanpamu kami tidak akan mampu menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Sama-sama katakan
Inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya harapan kami. Engkaulah satu-satunya di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih memiliki Allah yang berkuasa di dalam setiap kehidupan kami. Yang boleh membawa hidup kami kepada satu tempat yang indah. Engkau memberikan kehidupan kami hidup yang kekal bersama dengan Engkau. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau berfirman buat kami pada pagi hari ini. Buat kami semua sehingga iman kami boleh tetap teguh. Iman kami boleh tetap bertahan. Iman kami boleh terus boleh kuat dan mampu di dalam menghadapi segala sesuatunya. Karena Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih banyak Bapa. Kami siap terima berkat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan masih berikan kita kekuatan, kesehatan buat kehidupan kita semua. Tak lupa saya ucapkan selamat Natal. Biarlah sukacita Natal pada tahun ini boleh melimpah di dalam kehidupan kita. Amat hari yang istimewa juga. Hari ini ada dua saudara kita yang menyerahkan diri untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya bahwa Tuhanlah yang akan menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Amin. Biarlah kita juga yang sudah percaya, iman kita boleh tetap dikuatkan. Iman kita boleh semakin hari semakin mantap untuk kita bila menjalani hari-hari ke depan. Bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini ada hari yang sangat istimewa. Yaitu ada baptisan yang luar biasa. Bapak Ibu, baptisan adalah satu bukti bahwa orang yang percaya kepada Tuhan menyerahkan hidupnya sepenuh kepada Tuhan. Sehingga bukan dengan kekuatan sendiri, bukan dengan kemampuan kita sendiri secara manusia, tetapi biarlah kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Dan kita mau percayakan hidup kita ini hanya kepada Allah. Dan Allah yang akan memimpin, Allah yang akan menolong, Allah yang akan membawa kehidupan kita untuk tetap melakukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan menikmati janji-janji Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan masuk di dalam satu kehidupan yang Tuhan boleh siapkan dalam kehidupan kita. Hidup yang kekal, mati bersama dengan Yesus, dan juga kita akan bangkit bersama dengan Yesus sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Kita bersyukur, kita berterima kasih. Maka itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai tanda buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya kepada Allah, tentunya kita harus mati dan bangkit bersama dengan Yesus dengan baptisan air yang kita akan lakukan, yang kita akan nikmati. Itulah menjadikan bagian yang indah. Sehingga kita dilayakkan oleh Tuhan. Kita menjadi orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Pada saat Yesus dibaptis oleh Yohanes, ada suara yang luar biasa mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya lah engkau berkenan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Setiap orang yang mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan menyerahkan diri sepenuhnya, bahkan dibaptis
Saya percaya saudara dan saya menjadi anak-anak Tuhan yang dipilih, yang berkenan, yang dikasihi oleh Tuhan begitu luar biasa. Begitu luar biasa. Kasih yang luar biasa itu dinyatakan buat kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih yang luar biasa itu dinyatakan dengan sesungguhnya di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih melebihi daripada orang tua kita. Orang tua kita mengasihi, terus mengasihi. Tuhan lebih mengasihi di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kasih itu senantiasa indah di dalam kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Buat Yosia Febrian dan juga Yemima Putri Feni. Sebentar lagi akan mengikuti baptisan air. Tentunya sebelum saudara melangkah untuk percaya kepada Tuhan, untuk mengambil keputusan untuk dibaptis, tentunya yang pertama harus memiliki iman. Memiliki iman, iman yang kuat, iman yang mampu, iman yang kokoh di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam Galatia pasal yang ketiga. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Bisa minta tolong dibacakan. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 16. Yang mau dibaptis saja, ya minta tolong. Baca, bawa Alkitab. Ya di HP-nya, buka. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan 16. Ayo berdiri. Ini ada Galatia pasal yang ketiga ayat yang 14 sampai 16. Ayo. Supaya di dalam Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Terus sampai 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu Yesus Kristus, yaitu Kristus. Ya, puji Tuhan, cukup sampai di situ. Sekarang Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-16. Markus pasal 16 ayat yang ke-16. Ayo minta tolong dibacakan. Markus pasal 16 ayat 16. Ayo. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Puji Tuhan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang pertama, biarlah kita memiliki iman yang kuat, iman yang matang, iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Percaya dengan sepenuhnya. Percaya kepada Allah dengan segenap hati. Percaya kepada Allah dengan sesungguhnya bahwa Allah lah yang sanggup menyelamatkan kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tidak ada keselamatan yang lain yang bisa menyelamatkan selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengambil keputusan dan percaya kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan percaya dan dibaptis, maka engkau akan mendapatkan keselamatan.
Berarti di luar Tuhan Yesus tidak ada lagi keselamatan. Biarlah iman yang percaya kita dengan sungguh-sungguh. Biarlah ini boleh matang di dalam kehidupan kita. Boleh mantap di dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak lagi ragu bahwa keselamatan itu boleh ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain nama Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang bisa menyelamatkan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, miliki iman yang matang, iman yang mantap, iman yang sungguh-sungguh. Keselamatan tidak ada di dalam dunia ini, hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Walaupun banyak rintangan, pergumulan, persoalan yang harus kita hadapi, Tuhan tetap bekerja, Tuhan akan tetap menyertai dan menopang di dalam setiap langkah kehidupan kita. Memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menjalani iman kita di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memberikan kemampuan untuk terus meraih janji-janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, miliki iman yang kuat, iman yang matang, iman yang dewasa, iman yang sungguh-sungguh bahwa tidak ada keselamatan yang selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ini buat saudara yang akan mengambil keputusan untuk dibaptis. Biarlah iman itu boleh tumbuh. Iman itu boleh tumbuh. Sampai iman ini boleh bertumbuh dewasa. Sampai kita bisa bertemu dengan Tuhan. Maka kita akan terus menikmati janji yang luar biasa. Yang Tuhan boleh berikan di dalam kehidupan kita. Kalau sudah kita peroleh janji yang datang daripada Tuhan, biarlah itu boleh kita tetap pegang. Kita boleh tetap mampu menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Sehingga janji itu boleh terus kita nikmati di dalam kehidupan kita. Yang kedua, untuk kita bisa tetap percaya dan mengambil keputusan untuk dibaptis dan percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Yang kedua, biarlah kita juga bertobat. Bertobat. Meninggalkan hal-hal yang lama. Meninggalkan kehidupan-kehidupan yang lama. Kehidupan-kehidupan yang membawa kehidupan kita menjadi tidak nyaman, membuat kehidupan kita menjadi terikat, tidak mendapatkan satu kebebasan, tidak mendapatkan sukacita yang Tuhan sudah siapkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bertobat. Yang kedua, bertobat. Untuk kita tetap memperoleh janji Tuhan. Untuk tetap kita memperoleh apa yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan kita. Bahkan keselamatan yang kekal. Kita mau terus pertahankan itu di dalam kehidupan kita. Dan kita mau berbalik. Berbalik. Bukan cuma 180. Bahkan lebih dari itu, 360 bahkan lebih. Biarlah kita mau balik kepada sesuatu yang benar. Sesuatu yang berkenan, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang mengindahkan di hadapan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Minta tolong dibacakan kembali. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia
Puji Tuhan. Bertobatlah. Dan berbaliklah kepada satu hal di dalam kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Untuk membawa hidup kita ini boleh menyenangkan di hadapan Tuhan. Membawa kehidupan kita boleh menikmati apa yang Tuhan siapkan di dalam kehidupan kita. Caranya bagaimana? Yaitu kita mengaku apa yang menjadi pelanggaran, apa yang menjadi dosa, apa menjadi perbuatan di dalam kehidupan kita dengan kita mengaku di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mengampuni setiap pelanggaran dan dosa dalam kehidupan kita. Dengan kita datang kepada Tuhan, kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita percaya dengan sepenuhnya bahwa pelanggaran dan dosa itu akan diampuni oleh Tuhan. Dan keselamatan itu akan diberikan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya dengan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, perlu di dalam kehidupan kita terus mengambil satu keputusan di hadapan Tuhan untuk hidup benar, untuk hidup kudus, untuk hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, untuk menikmati janji-janji Tuhan. Sering saya katakan, kalau orang lain ditolong, saya pun juga harus ditolong. Kalau orang lain ditolong, kalau saya tidak ditolong, itu ada tanda tanya. Berarti ada hal-hal yang tidak beres yang harus dibereskan di dalam kehidupan kita. Untuk hidup kita ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Hidup kita boleh membawa kemenangan dan janji yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita. Sehingga janji itu boleh terus berjalan di dalam kehidupan kita. Penyertaan Tuhan itu selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Keberhasilan itu akan selalu ada di dalam setiap langkah kehidupan kita. Kesuksesan itu akan selalu ada dan menyertai setiap langkah kehidupan kita. Karena kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena hidup kita adalah hidup yang menyenangkan dan berkenan di hadapan Tuhan. Maka berkat itu akan terus menyertai di dalam kehidupan kita. Maka kita akan terus berjalan dengan lapang, dengan sukacita. Beda dengan orang-orang yang ada di dunia sana. Tidak percaya kepada Tuhan. Kita akan terus menikmati apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Maka itu Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, kita mau bersama-sama menaruh kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu boleh ada di dalam kehidupan kita untuk melakukan sesuatu yang benar. Hidup kita adalah melakukan hidup-hidup yang benar, hidup yang berkenan, hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Walaupun masih muda, apalagi masih muda, biarlah kita mau tetap menjaga kehidupan kita dengan hidup kudus. Dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Untuk mendapatkan janji Tuhan. Yaitu dengan hidup kudus, hidup yang berkenan, hidup yang boleh menyenangkan hati Tuhan. Saya akan percaya Tuhan akan nyatakan perbedaan. Buat orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Maka orang yang percaya dengan sungguh-sungguh akan dijamin oleh Tuhan. Akan dipelihara oleh Tuhan. Akan dinyatakan berkat itu dengan luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Dan kita setiap hari, setiap saat kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup yang boleh menyenangkan di hadapan Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi berkat di mana kita berada.
karena Tuhan yang sudah menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh disukakan. Melalui kehidupan kita boleh menjadi saksi Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat pada saat pagi hari ini, khususnya buat Yosia, Febrian dan Yemima putri Feni. Saudara yang ambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan. Sebentar kita mau berdoa bersama-sama masuk di dalam kolam baptisan. Dengan iman dengan sungguh. Miliki iman yang kuat. Hidup dengan benar, hidup dengan kudus di hadapan Tuhan. Maka berkat Tuhan itu akan selalu menyertai. Dan bahkan keselamatan yang indah, keselamatan yang kekal boleh menjadi bahagian di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saya undang untuk singer, main musik. Saya undang untuk maju ke depan. Untuk naikkan pujian yang kedua tadi. Glory, glory, haleluya. Untuk V dan Yosi silakan berlutut di depan. Sepatunya dilepas. Berlutut dulu. Bapak Ibu, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan menyerahkan buat saudara kita yang akan menyerahkan diri kepada Tuhan. Biarlah boleh diberkati oleh Tuhan. Mas muda boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan. Anak muda ini boleh menjadi berkat. Anak muda ini boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Sehingga boleh nama Tuhan boleh dipermuliakan. Dalam masa mudanya boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Bapa kami dalam surga, sebentar akan mengalami baptisan air. Tuhan akan membaptiskan kedua anak muda ini. Biarlah peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, yang akan menjadikan berkat, menjadikan kemuliaan, menjadikan kemuliaan luar biasa. Tuhan Engkau menyatakan berkat. Siapkan mereka boleh menjadi kebahagiaan. Bapa kami dalam surga, kuduskan air baptisan pada pagi hari ini. Biarlah air ini boleh menjadi berkat. Biarlah air baptisan ini boleh menjadikan berkat yang luar biasa. Sehingga iman mereka boleh tetap kuat dan iman yang boleh menyenangkan, iman yang boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi Bapa, biarlah kuduskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa kami dalam sorga, pagi hari ini kami menyerahkan buat saudara Yemima putri Penny yang mengambil keputusan
Waktu mau dibaptis percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, meninggalkan kehidupan yang lama, mati bersama dengan Tuhan, bangkit bersama dengan Tuhan, dan hidup yang boleh menyenangkan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan saudari Yemima Putri Feni. Pada pagi hari ini membaptiskan Yemima Putri Feni di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya, kan meninggalkan kehidupan yang lama dan kembali percaya kepada Engkau menjadi hidup yang benar, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menyenangkan Tuhan. Engkau memberkati anak muda ini, Engkau terus menjagai dan menyertainya. Biarlah nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan anak muda ini, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Saudari Yesia Febrian, pagi hari ini engkau akan baptiskan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak jiwa yang boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa buat berkat dan sukacita yang Kau limpahkan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan yang kedua. Ibu Gracie akan berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Kau sucikan, Kau kuduskan setiap persembahan kami, agar setiap persembahan kami boleh layak dan berkenan kepada Engkau. Berkati kami yang akan memberi, berkati juga kami yang belum bisa memberi saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menjalankan kolekte. Kami serahkan setiap persembahan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jalan serta Yesus.
Gak ada yang amin? Amin. Haleluya. Terima. Pengumuman pada ibadah pagi hari ini, untuk hari Selasa apakah ada doa? Untuk Selasa minggu ini dipersilakan Bapak Ibu untuk berliburan dulu dengan keluarga, liburan di rumah atau liburan di mana saja, menikmati sukacita Natal bersama keluarga. Hari Minggu kita akan bertemu kembali untuk membuka tahun ya. Kita tidak ada ibadah tutup tahun, langsung membuka tahun ya. Seperti biasa, ibu-ibu silahkan membawa makanan ya. Boleh masakan, boleh kue, terserah dah ya. Untuk kita nikmati bersama-sama. Tapi jangan membebani ya. Kalau tidak bawa ya enggak apa-apa ya. Tetap datang untuk beribadah kepada Tuhan. Yang penting itu ibadahnya, bukan makanannya ya. Nah, kita mau membuka tahun yang baru dengan hati sukacita, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita mau tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kita berada ya. Cuaca lagi tidak baik, kita mau serahkan dalam tangan kuasa Tuhan supaya kita semua boleh diselamatkan ya. Kalau bencana terjadi di mana-mana, tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti menyertai kita semuanya. Persembahan pada hari ini, persembahan pertama 177.000, persembahan yang kedua 129.000. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu semuanya. Biar ini berguna untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita mau akhiri ibadah kita pagi hari ini, sama-sama kita bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu. Percaya berkat Tuhan hari ini menyertai setiap langkah kehidupan kami, dan kami boleh bawa pulang bersama-sama dengan keluarga. Biar penuhlah sukacita yang datang daripada Tuhan. Amat terlebih buat saudari Yemima dan Febrian sudah percaya kepada Tuhan dan mengambil keputusan untuk dibaptis. Kami percaya biarlah berkat yang datang daripada Tuhan boleh menyertai di dalam kehidupan kita semua pada saat hari ini. Seperti doa yang kami naikkan di hadapan Tuhan, kita naikkan doa Bapa kami dalam sorga. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pulang ke rumah kita masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan Allah boleh nyata di dalam kehidupan kita, mulai saat pagi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal, Tuhan Yesus berkati. Saya mohon dengan hormat yang saya panggil silakan.